Hadis yang berbunyi tali iman yang paling tinggi adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apakah ini artinya kita boleh membenci seseorang karena Allah? Misalnya karena dia melanggar hukum Allah. Benci bukan karena orangnya, benci karena perbuatannya. Abu Sufyan jahat. Apa jahatnya Abu Sufyan? Dibawanya 1.500 orang untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi kalah, dibawanya kuda hitam menyepak-nyepak batu. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Jahat Abu Sufyan. Tapi ketika dia masuk Islam tahun 8, Nabi bawa 10.000 pasukan. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, tak diganggu. Begitu Nabi berubah hatinya. Benci bukan kepada Abu Sufyannya, pada perbuatannya. Mas bro, aku benci pada perbuatanmu karena kau sabu-sabu pesta narkoba. Tapi kalau kau sudah tobat, kau adalah saudaraku. Mari kita ke masjid bersama. Akhirnya dia pun berhenti. Bukti bukan karena tobat, karena mati. Tapi katanya tak boleh memutus tali silaturahim, Pak Ustaz. Kita bukan memutus, tapi kita menjaga jarak. Kita tetap datang Idul Fitri, say hello, assalamualaikum, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Perbuatan kita itu tak setuju dengan perbuatan dia. Karena dengan setujunya kita, itu membuat dia menjadi enjoy, nyaman. Ah, abangku tak marah kok. Ah, emakku tak setuju, diam aja kok. Saya pernah baca bahwa saat Wahsy dari Ethiopia yang membunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib mengucap syahadat, dia mengaku dan menceritakan pada Rasulullah bagaimana dia membunuh Hamzah. Lalu Nabi mengatakan, aku tak akan melihat wajahmu hingga hari berbangkit. Dan hingga Rasulullah wafat, Wahsy tak pernah bertatap muka dengan Nabi. Apakah saya berdosa Ustaz jika saya memutus silaturahim dengan teman saya karena perbuatannya? Bunyi cakap Nabi bukan begitu. Begini bunyinya. Tahun ke-8 Nabi ke Makkah. Dibebaskannya Makkah, masuk Islam semua. Turun ayat Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Wahsy lari ke Taif. Mana Wahsy lari? 19 hari Nabi di Makkah. Setelah selesai Nabi balik ke Madinah. Wahsy pulang. Disangkanya Nabi memancung kepala orang. Dia tengok kawannya sehat. Muhammad mana? Muhammad sudah balik. Kalian tadi dia tidak diapa-apakannya. Ente aja yang ketakutan. Wahsy pun datang menjumpai Nabi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Masuk dia ke rumah Nabi. Nabi bertanya, hal anta Wahsy? Apakah engkau Wahsy? Ya. Qatalta Hamzah, kau yang sudah membunuh Hamzah. Betul. Nabi memukul dada Wahsy. Tengok, Nabi tak benci. Jangan katakan Nabi pendendam. Nabi memukul dada Wahsy. Doa Nabi. Nanti kalau ada ustaz memegang, kalau saya misalnya di An-Nur, saya pegang dada ada jamaah laki-laki, sedang transfer apa ustaznya? Itu sunnah. Karena Nabi ada pengen sama. Mendoakan semoga Allah memberikan hidayah. Dan memang Wahsy Masya Allah, dialah yang membunuh Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Itu Wahsy. Tanganku bergelimang dosa karena membunuh orang paling baik Hamzah, tapi pernah membunuh orang paling jahat Musailamah Al-Kadzab. Lalu apa kata Nabi? Hal istata'ta an tughayyiba wajhaka anni. Itu kata Nabi. Apakah bisa kau sembunyikan wajahmu dariku? Bukan Nabi benci pada dia, karena kalau nampaknya wajah Wahsy, ingat dia Hamzah. Itu dia tak benci. Jadi pahami dengan baik. Jangan katakan benar. Ini tak bisa jadi dalil. Saya sudah maafkan tetangga saya itu Pak Ustaz. Kenapa kau tak datang ke rumahnya? Mau muntah saya nengok mukanya. Oh, tak bisa. Ini kasusnya berbeda. Jangan jadikan ini kias.